Oke, halo teman-teman. Semuanya jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam. Dan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin teman-teman ya buat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga semuanya terus sehat-sehat, berbahagia, dan sukses selalu teman-teman yang merayakan ataupun yang tidak merayakan Idul Fitri ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua guys. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya kalau mau bertanya yang lebih serius lagi tentang perpajakan Anda gitu. Awan akan tersedia secara gratis, secara langsung di live Instagram Pajak Smart ini ya tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, by the way kita ada webinar tanggal 4 April teman-teman ya, untuk SPT Badan. Nah, teman-teman yang mungkin mau ikut belajar, mau sama-sama belajar, juga boleh bergabung ya. Ada di Instagram kita, di halaman Instagram kita ya. SPT Badan, kita akan bikin webinar di tanggal 4 April. Oke, kita akan informasikan dulu teman-teman ya, yang mungkin masih berharap-harap cemas ya, apakah waktu pelaporan SPT/OP orang pribadi ini akan diperpanjang atau tidak diperpanjang ya. Nah, sampai hari ini belum ada kabar nih, apakah akan diperpanjang atau tidak. Tetapi ada satu hal yang pasti, ini informasi baru ya, informasi baru bahwa gua coba share ya. DJP menegaskan bahwa eee, wajib pajak itu bisa loh mengajukan perpanjangan, lapor SPT tahunan ya, selama 2 bulan, gitu ya. Jadi SPT orang pribadi itu bisa diajukan permohonan perpanjangan waktu untuk lapor, maksimal dikasih waktu 2 bulan. Kan kalau tahun lalu kita kan taunya hanya untuk badan. Hanya badan yang setahu kita bisa dapat fasilitas itu gitu kan. Tetapi ternyata sekarang bisa nih, orang pribadi juga bisa. Ini ada di Per 11 tahun 2025. Jadi tanpa ada perpanjangan pun kita bisa mengajukan perpanjangan ya. Ini kalau kita lihat di beritanya ya. Jadi di pasal 97 Pasal 97 ayat 1 ya, di Per 11 tahun 2025 itu mengatakan bahwa pelaporan pajak itu boleh diperpanjang ya, boleh diperpanjang untuk orang pribadi maupun untuk badan. Jadi silakan teman-teman yang mau mengajukan perpanjangan ya, cuman ini mesti memohon dulu nih. Kita mesti memohon-mohon dulu, meminta-minta dulu ya, mudah-mudahan dikabulkan gitu ya. Dan bisa ditolak loh, kalau ditolak ya nggak bisa. Jadi kita yang bayar pajak kok malah kita yang memohon gitu ya. Tapi ya begitulah prinsip di negeri Konoha ya. Kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah gitu. Jadi intinya orang pribadi itu boleh mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu lapor SPT orang pribadi. Dikasih waktu maksimal 3 bulan, maksimal 3 bulan eh, sampai kalau Maret kan berarti April, Mei ya, sampai akhir bulan Mei gitu. Nah, jadi silakan teman-teman yang merasa tidak sanggup untuk lapor SPT/OP di Maret, masih ada waktu sampai akhir bulan Mei ya. Tetapi mesti mengajukan permohonan melalui Cortex ya, melalui Cortex ada satu menu yang namanya permohonan perpanjangan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Di situ, teman-teman ya. Jadi ya begitulah negara ini ya. Kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah, kira-kira gitu ya. Oke, kita langsung diskusi tanya jawab ya teman-teman, yang mau bertanya silakan disampaikan di bagian komentar ya. Akan saya berusaha menjawab semuanya. Ada Bapak Noah Golfood. Pagi kok. Oh, sudah malam nih Pak ya, mohon maaf nih. Apakah masih ngaruh kalau WP punya NPWP atau tidak?
bukannya sudah gabung dengan KTP ya? Jawabannya tidak ya, tidak. Jadi KTP itu tidak otomatis menjadi NPWP. KTP harus diaktifasi menjadi NPWP. Barulah dia disebut punya NPWP. Jadi orang yang punya KTP, punya nomor NIK, itu tidak otomatis menjadi punya NPWP, tidak. Ya, orang yang punya KTP harus diaktifasi dahulu menjadi NPWP. KTP itu barulah dia bisa dikatakan punya NPWP. Sedangkan orang-orang yang dulu sudah punya NPWP, maka itu otomatis berpindah, nomor NPWP-nya berpindah menjadi nomor KTP-nya, nomor NIK. Kalau orang seperti itu ya memang tetap punya NPWP gitu ya. Namun orang yang sebelumnya hanya punya KTP, tidak ada NPWP, itu tidak otomatis menjadi punya NPWP ya. Terus, apakah masih bisa cek status NPWP kok? Bisa-bisa aja Pak, bisa-bisa aja. Coba cek aja di Cortex ya, status NPWP-nya seperti apa. Oke, di Cortex semuanya ya. Thank you Pak Noah Golfood, semoga terbantu. Lanjut, Idawati Hui. Malam kok, malam Ibu Ida. Ada yang kasih saran supaya tidak LB ya, bukti potong dihapus saja. Alasannya, bukti potong tidak wajib dikreditkan. Pendapatannya tetap diakui. Mohon petunjuknya kok. Boleh-boleh aja sih Bu, boleh-boleh aja. Cuman sepemahaman saya, bukti potong nggak bisa dihapus. Setahu saya ya, bukti potong itu tidak bisa dihapus di bagian L1E ya. Di bagian L1E itu tidak bisa dihapus. Nah, satu-satunya cara adalah menginput menjawab tidak dengan di bagian pertanyaan, apakah Anda mendapatkan bukti potong gitu ya, dijawab tidak. Kemudian ada warning, warning itu diabaikan, begitu ya. Nah, cuma menurut saya nanti malah jadi kita butuh menjelaskan kepada AR, ya kan? Itu kan tanda-tanda bakal dipanggil AR dong, bakal dipanggil atau dikirimin surat kan sama AR kan? Loh, kok kami menemukan bukti potong, kenapa Anda tidak mengkreditkan? Kan begitu. Begitu dapat surat, kita kan jadi effort, jadi keluar tenaga, keluar biaya untuk menjelaskan, gitu loh. Jadi cari gara-gara gitu loh, Bu. Cari gara-gara gitu loh. Jadi menurut saya nggak perlu dihapus gitu. Toh memang itu betul, bukti potong itu ada, memang itu fakta betul ya, ya udah kita akui saja. Kemudian LB-nya kita hilangkan dengan menambah penghasilan lainnya, beres toh. Nggak ada masalah tuh, gitu. Tapi kalau kita hilangkan, nanti AR-nya kan pasti konfirmasi dong. Dia menemukan data, ada bukti potong, tapi kita tidak kreditkan, ya kan? Nah, dia kirim surat, begitu dia kirim surat, kita menjadi perlu menjelaskan. Jadi repot, jadi ngerepotin diri sendiri, gitu. Thank you Bu Ida, semoga terbantu. Malam Bu Irawati, TJ, malam Bu. Bapak dan Mas Wan, kok mau tanya, jika sudah ajukan NPPN, bolehkah di SPT kita hanya isi UMKM 0,5% saja? Jawabannya boleh, boleh ya. Orang yang sudah punya NPPN tetapi tidak dipakai dan hanya mau pakai 0,5% itu boleh. Karena ajukan NPPN hanya untuk jaga-jaga sebelum ada PP baru. Betul, betul ya. Thank you Pak Denmas, semoga terbantu. Ibu Idawati Hui, untuk banknotes harus dikalikan dengan kurs 31 Desember dan tidak ada kolom untuk harga perolehan. Akibatnya terjadi kenaikan harta yang cukup signifikan karena kenaikan kurs dari 1995 ke 2025. Mohon petunjuknya. Nah, kalau menurut saya sih Bu ya, kalau menurut saya banknotes itu tetap gunakan kurs yang lama. Jadi tetap gunakan kurs yang lama, kemudian gunakan juga tahun perolehan yang lama, gitu ya. Kalau menurut saya sih begitu ya. Tahun perolehannya gunakan yang tahun perolehan lama, dan juga kursnya gunakan kurs yang lama. Kalau tidak mau kena masalah capital gain ini, gitu. Thank you Bu Ida, semoga terbantu. Bapak Mr. Aan, Cortex hari ini error nggak bisa login. Ya, mungkin ya, karena semua orang lagi libur, ya mungkin Cortex juga pengen libur ya. Thank you Mr. Aan. Ibu Dewi Huang, sebagai pengusaha UMKM yang pakai 0,5%, apakah harus permohonan NPPN juga? Jawabannya harus, ya harus. Seorang pengusaha ataupun seorang pekerja bebas itu wajib NPPN. Seseorang yang menggunakan 0,5% ataupun tidak 0,5% itu wajib NPPN. Dan apakah dengan permohonan NPPN membuat tarif UMKM menjadi batal? Jawabannya tidak, ya tidak. NPPN tidaklah membatalkan status UMKM seseorang, ya. NPPN dengan UMKM itu dua dunia yang berbeda, dua jalur berbeda, itu
bisa jalan bersama-sama, jadi nggak ada masalah. NPPN-nya jalan terus, tarif UMKM 0,5% juga jalan terus, jadi nggak ada masalah. Oke, thank you Bu Dewi, semoga terbantu. Ibu Eni Liantini Putu, kok kalau pribadi pakai pembukuan, di neraca itu perlu dicantumkan prive untuk pengambilan pribadi kah? Jika iya, gimana pengisian di Cortex? Kita ulang nih ya. Pribadi pakai pembukuan, di neraca perlukah dicantumkan prive untuk pengambilan pribadi? Menurut saya, mmm, menurut saya sih perlu ya, perlu kayaknya deh. Jika iya, gimana pengisian di Cortex? Jadi ini pemahaman saya ya, saya sih tidak pernah mengerjakan orang pribadi pembukuan, saya nggak pernah. Tetapi pemikiran saya adalah kita masih memperlakukan usaha kita sama seperti kita memperlakukan, eee, sebuah CV gitu, sebuah CV. Jadi saya berpikir seperti itu. Kita memperlakukan usaha kita sama seperti kita memperlakukan sebuah CV gitu ya. Kira-kira seperti itu sih, Bu, ya. Coba kalau memang Ibu nggak ngerti, mending nggak usah pembukuan, gitu ya. Kalau memang Ibu tidak mengerti, kenapa mesti pembukuan? Mending tidak usah pembukuan, karena pembukuan malah ngerepotin diri sendiri. Saya sendiri nggak pernah ngerjain orang pribadi pakai pembukuan. Tetapi feeling-feeling saya akan sama seperti pembukuan pada umumnya ya, yaitu seperti CV gitu. Oke. Thank you Bu Eni, semoga terbantu. Ibu, Bapak, dan Mas Wan. Atau misalnya kita hanya isi di lampiran NPPN 500.000 flat per bulan sampai Desember, plus UMKM 0,5% diisi sesuai pendapatan. Oke, menurut saya sih Pak ya, Bapak tidak perlu menciptakan NPPN, nggak perlu ya, kalau emang nggak ada. Ya, setelah mencetak surat NPPN dan Bapak tidak menggunakan NPPN itu tidak masalah, tidak apa-apa. Bapak tidak perlu menciptakan penghasilan 500.000 tiap bulan tuh nggak perlu, nggak perlu. Jadi kalau hanya UMKM, jadi fokus pada UMKM saja. Sedangkan surat NPPN tuh hanya dicetak doang, nggak usah dipapain, udah gitu. Thank you Pak dan Mas, semoga terbantu. Bapak Noah Golfood, kalau WP punya penghasilan penjualan saham, dividen, kupon dari bonds di Singapura, dan di sana tidak kena pajak. Di Indonesia tetap harus kena ya? Jawabannya iya. Ya, di sana kena pajak ataupun tidak kena pajak itu tidak pengaruh, tetap aja penghasilan itu perlu dihitung di Indonesia dan dikenai pajak di Indonesia. Gitu. Oke, thank you Pak Noah Golfood, semoga terbantu. Ibu Ernawati 1329. Malam kawan, malam Bu Ernawati. Mau tanya kok. Saya punya deposito di tahun 2023, 2024, dan 2025. Apakah boleh langsung dilaporkan di SPT 2025? Jawabannya tergantung nilainya, Bu. Jadi gini, kita masih punya konsep yang namanya lapor harta harus cocok dengan penghasilan di tahun tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kita laporkan 3 buah deposito muncul di 2025, itu harus cocok dengan penghasilan di 2025. Kalau tidak cocok, maka kita mesti lapor pembetulan mundur. Mesti lapor SPT mundur kalau memang nggak cocok dengan profil penghasilan di 2025. Nah, yang dilaporkan pokoknya saja atau dengan bunganya ya Ko? Terima kasih Ko Awan, God bless. Oke, yang mesti dilaporkan adalah kondisi 31 Desember. Jadi pada saat tanggal 31 Desember, itu bentuknya apa? Apakah deposito plus bunga dalam satu satu kelompok atau dia dipisah? Kalau dia dipisah, berarti kan deposito hanyalah pokoknya saja, sedangkan bunganya ada di sebuah tabungan. Contohnya begitu ya. Nah, jadi yang mesti dilapor adalah kondisi tanggal 31 Desember itu bentuknya apa, nilainya berapa, gitu. Thank you Bu Ernawati, semoga terbantu. Bapak Teks 1869, malam kawan, mohon bantuannya. Jika suami hanya sebagai karyawan, ada bukti potong A1. Istri dapat 2 bukti potong A1. 2 BPA1 tersebut tidak final. Dari 2 perusahaan. MPP istri gabung dengan suami. Pada Korteks muncul sebagai berikut. Lampiran 1D penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, bukti potong suami masuk, bukti potong istri masuk dari PTA. Dan bukti potong dari PTB dengan kolom nomor 21-nya PPh terutangnya 0. Oke, di lampiran L1E, daftar bukti pemotongan itu masuk semua ya. Oke. Sepemahaman kami, jika hanya ada satu bukti potong istri, maka bukti potong istri tersebut harus dipindahkan ke lampiran PPh final agar status menjadi nihil. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara memperlakukan 2 bukti potong ini, milik istri tersebut pada SPT tahunan Kotes dan lampiran masa mana saja yang harus diisi? Jawabannya adalah ini sudah tidak bisa final, Bu.
Kalau istri bekerja lebih dari satu pemberi kerja, maka lupakan PPh final. Yang terjadi di situ sudah betul. Jadi semua penghasilan masuk ke bagian lampiran 1D, kemudian bukti potong di lampiran 1E. Itu sudah betul. Udah, itu aja, Bu. Ya tidak ada PPh final karena dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Apakah boleh atau bisa dengan memindahkan salah satu bukti potong A1 dari PT A ke lampiran PPh final? Udah nggak bisa, lupakan Pak, lupakan aja. Lupakan metode PPh final kalau istrinya bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Oke? Nah, jadi untuk 2025 udah tutup mata aja, bayar aja ya, karena itu sudah mesti begitu. Untuk 2026 nanti si istri cukup bikin satu bukti potong aja. Bukti potong yang kedua gunakan NPWP suami, gitu loh. Seolah-olah suami yang kerja di PT itu, gitu loh. Si PT B itu loh, si istrinya ya. Jadi si istri cuma cukup satu bukti potong aja, suami dapat 2 bukti potong. Nah, yang istri jadi PPh final untuk tahun depan gitu ya. Kalau tahun 2025 udah nggak bisa. Gitu, Pak. Oke, sepemahaman saya begitu ya. Oke, thank you Pak. Bapak teks 1869. Ibu Yunarti Santoso, kalau kita punya hutang KPR di bank 3 miliar, di SPT yang ditulis tetap 3 miliar, apa ditulis plus bunganya? Jawabannya hanya 3 miliar. Kalau saya, Pak ya, kalau saya hanya tulis nilai pokoknya saja. Saya tidak hitung bunga. Karena kan bunga bisa berubah-ubah. Bunga KPR kan bisa aja fix 3 tahun, ntar tahun keempat berubah-ubah gitu ya. Jadi saya hanya tulis nilai pokok hutangnya saja. Thank you Bu Yunarti, semoga terbantu. Bapak HRL 999, malam kawan. Untuk WP yang sudah menjadi penduduk luar negeri dan punya rumah di Indonesia. Untuk pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan luar negeri, harus jawab apa ya? Jawabnya iya. Ya. Untuk kelompok harta, kas apakah harus diisi? Jawabannya harus diisi kalau ada kasnya. Ya. Jadi untuk penghasilan luar negeri ya, kan dia bekerja tuh di luar negeri ya. Kalau di sana dia kerja, ya dia mesti menjawab iya pada pertanyaan apakah Anda punya penghasilan luar negeri. Kalau di sana dia nganggur, nggak ada kerja, ya tinggal jawab tidak, gitu ya. Sedangkan kas atau uang itu mesti dilapor. Kalau dia punya uang, atau punya tabungan, atau punya deposito, di Indonesia maupun di luar negeri, semuanya dilaporkan di SPT Indonesia. Oke. Thank you Pak HRL, semoga terbantu. Ibu Dian Venika, malam kawan, malam Bu Dian. Investasi saya, obligasi, ORI, SBN, tidak terakumulasi di total harta saya yang ada di induk. Tetapi, harta deposito, kas, tanah bangunan masuk di induk. Kenapa bisa begitu? Mestinya masuk, Bu, mestinya masuk ya. Jadi ini kemungkinan korteksnya yang salah, kemungkinan Ibu juga yang mungkin belum input ya. Jadi coba cek lagi, Bu. Coba cek lagi di bagian harta, pastikan sudah masuk ya, ORI, SBN sudah dilapor semua. Kemudian nilai perolehannya masuk, nilai saat ini juga masuk. Ada 2 kolom ya, kolom nilai perolehan dan kolom nilai saat ini. Ini dua-duanya masih diisi. Kemudian klik simpan konsep. Nah, kemungkinan besar akan update ya. Itu harus update dan pasti update. Kalau dia tidak update, kemungkinan Ibu belum input tuh di bagian harga perolehan. Oke? Atau Ibu coba klik posting lagi. Kalau masih nggak bisa, jalan terakhir adalah dihapus SPT-nya. Jadi dihapus konsep, kemudian bikin ulang. Itu terakhir, jalan terakhir ya. Tapi feeling gue sih, Ibu ini belum input yang di bagian harga perolehan. Coba cek lagi, Bu. Jadi hanya terinput di nilai saat ini. Thank you Bu Dian Venika, semoga terbantu. Ibu Nise 99, malam malam Bu Nise. Apabila masa pelaporan SPTOP diperpanjang, apakah laporan e-reporting dividen juga ikut diperpanjang? Kita tunggu, Bu. Kita nggak tahu ya, kita tunggu pengumumannya. Ketika DJP mengumumkan diperpanjang, kita tunggu apakah dia mengatakan termasuk diperpanjang laporan e-reporting, gitu kan kita nggak tahu, ya. Tetapi kalau untuk yang permohonan, kalau pakai surat permohonan, setahu saya hanya untuk SPTOP. Itu tidak ada permohonan perpanjangan untuk e-reporting dividen. Gitu, Bu. Nah, tapi kita nggak tahu ya, kalau memang besok diperpanjang, kita nggak tahu apa aja diperpanjang. Kita tunggu aja pengumuman dari DJP. Ya. Thank you Bu Nise, semoga terbantu. Bapak Jonathan Josis, malam rekening istri baru dilaporkan di SPT 2025.
Jumlahnya cukup besar. Apakah bisa dimasukkan bertahap, tidak dimasukin sesuai saldo akhir tahun? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Jadi 2025 harus lapor yang benar. Itu dulu ya, kita pegang tuh, kita kunci. 2025 harus lapor saldo yang benar. Kalau saldonya terlalu besar, bukan 2025 yang kita turunin, enggak, tetapi kita mundur. Kita lapor SPT mundur. 2024 kita betulkan, 2023 kita betulkan, 2022 kita betulkan. Kita betulkan mundur, gitu ya. Jadi 2025 jangan dikorbankan. 2025 harus lapor yang benar. Kalau emang ketinggian nilainya ya tinggal lapor mundur. Kita beresin ke belakang. Jangan sekarang yang kita bikin salah. Oke. Thank you Pak Jonathan Josis, semoga terbantu. Bapak Sendanil 037, malam kok mau tanya, ketika mau lapor dan bayar SPT, muncul notif ada bukti potong baru, oke? Disuruh klik posting SPT lagi, oke? Kalau saya klik posting, apakah daftar harta dan lampiran yang sudah diketik akan hilang? Saya rasa tidak, Pak ya. Saya rasa tidak. Cuman nggak janji ya. Sepemahaman saya tidak ya. Klik posting tidak akan menghilangkan data yang sudah diinput. Namun nggak janji ya. Kan kita tahu sendiri, Cortex kan suka rada-rada ya. Harus ketik ulang lagi harta dan lampirannya? Saya rasa enggak. Saya rasa enggak ya. Jadi tetap boleh klik posting aja dan tidak akan hilang datanya kok. Setahu saya nggak akan hilang. Oke. Thank you Pak Sen Daniel, semoga terbantu. Bapak Charles City Shots, malam kok, malam Pak Charles. SPT Mama ada lebih bayar 11.000 karena bukti potong dari produk depositonya BPR komunal. Oke. Nilainya kecil, cuma 11.000. Dari ChatGPT dijawab aman-aman aja karena selama tidak ajukan restitusi. Betulkah? Jawabannya tidak bisa, Pak. Kalau ada lebih bayar, maka itu pasti restitusi. Gitu loh. Sistem Cortex itu tidak ada pilihan. Sistem Cortex kalau LB itu pasti restitusi, gitu. Oleh karena itu, solusinya adalah Bapak tinggal menambahkan yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya di lampiran 3A strip 4.B. Oke. Jadi Bapak tinggal diinduk, Bapak mesti menjawab pertanyaan ya pada pertanyaan apakah Anda mempunyai penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu klik ya, setelah klik ya maka muncul lampiran tuh. Lampiran yang L3A strip 4 itu, kemudian pilih yang B, yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya, di situ klik lagi lainnya, kemudian tambahkan nilainya. Angkanya agak gede aja, digedein angkanya nggak apa-apa, yang penting SPT-LB berubah menjadi KB, ya, SPT-nya berubah menjadi kurang bayar. Udah gitu Pak. Ntar kurang bayar tinggal dibayar ya. Anggaplah kurang bayar 1.000, 2.000 nggak apa-apa, kita bayar. Gitu sih Pak Charles ya. Oke. Nah, LB nggak bisa dibiarin. LB kalau diproses lapor akan otomatis terjadi restitusi. Gitu. Thank you Pak Charles, semoga terbantu. Ibu Mejin, malam kok, malam Bu Mejin. Kalau PT non-PKP, masih PPh final 0,5%. Waktu bayar PPh pakai NPWP Direktur, harusnya pakai NPWP PT kan kok? Kalau ada kesalahan NPWP itu gimana? Kita ulang ya, PT non-PKP, masih 0,5%. Waktu bayar PPh pakai NPWP Direktur, harusnya pakai NPWP PT. Iya, betul ya. Kalau ada kesalahan NPWP gimana? Jadi, yang salah bayar pakai nama pribadi direktur, itu boleh minta pengembalian ya, atau PYSTT namanya. PYSTT, nanti uangnya dikembalikan ke rekening kita. Oke, yang belum terbayar atas nama PT, tinggal dibayar ulang. Ya, tinggal dibayar lagi atas nama PT. Gitu. Thank you Bu Mejin, semoga terbantu. Ibu Jonathan Joses, malam kok, malam Bu Jonathan. Rekening istri baru dilaporkan di SPT 2025. Jumlahnya cukup besar. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah Pak Jonathan ya. Ibu Melina Sanau. Kalau pajak KMS baru dibayarkan tahun 2025 karena ada SP2DK. Tetapi pembangunan itu 2023. Apakah seharusnya saya juga harus melakukan pengurangan harta untuk membangun di tahun 2023? Nggak usah Bu, nggak usah. Kan Ibu sudah lapor nih di 2023 kan? Sudah lapor senilai sekian gitu kan? Ini adalah nilai total pembangunannya kan? Sekarang maksud Ibu, apakah angka ini perlu dikurangkan dengan nilai KMS-nya? Udah nggak usah Bu, cuma 2% doang. Nggak usah. Langsung aja lanjut ke 2025. Thank you Bu Meli, semoga terbantu.
Ibu Bapak Ruben Armena, malam Pak Wan, malam Pak Ruben. Kalau saya menggunakan NPPN 50%, tetapi biaya hidupnya tidak sampai 50% dari penghasilan. Nanti bagaimana kenaikan hartanya jadi tidak wajar? Nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau Bapak memang punya, sesungguhnya Bapak punya punya tabungan lebih tinggi dari 50%, maka Bapak boleh-boleh saja kok, ya. Kan bisa aja kan orang profitnya sampai 70%, 80%, 90%, ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi nanti ketika dipanggil pajak, Bapak bisa menjelaskan, gitu aja sih, nggak apa-apa sih. Memang banyak orang begitu. Oke, thank you Pak Ruben, semoga terbantu. Bapak Cadar 785, kok obligasi Indon itu dibeli tahun 2024. Di harta SPT 2024 sudah di kursi jadi terpotong Pak Cadar? Pak Cadar terpotong? Bapak NG, Ibu NG 2501. Kok kalau sudah lebih dari 7 tahun, apakah masih bisa lapor SPT pakai PPh final UMKM? Jawabannya bisa ya, masih bisa sampai Desember 2029, masih bisa. Saya belum lapor SPT sampai sekarang karena masih nunggu regulasi resminya. Regulasi sudah ada ya di UU BP Pasal 1 Ayat 1 ya, UU BP. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pusing. Bapak lanjut aja PPh final 0,5% sampai Desember 2029. Thank you Bu Enie, semoga terbantu. Bapak Lawar Kiara, kalau unit link di SPT 2024 sudah lapor nilai tunainya saja, oke? Tetapi tahun 2025 ada nunggak premi 12 juta. Maka dalam konteks lapor nilainya gimana? Total premi sejak awal asuransi plus nilai tunai tahun 2024? Oke, jadi gini Pak, yang sudah Bapak lapor di 2024, angka itu kita kunci, oke? Angka yang sudah dilapor di 2024, apapun lah itulah ya, apakah itu nilai tunai, apakah itu nilai premi atau apapun, itu kita kunci. Ditambahkan dengan premi yang Bapak bayarkan di 2025, gitu Pak. Itulah yang Bapak laporkan sebagai nilai harga perolehan dan juga nilai saat ini di tahun 2025 ini, oke? Kalau 2025 Bapak cuti premi, Bapak tidak bayar premi, berarti kan nilainya masih sama dengan 2024. Ya udah, harga 2024 disamakan lagi di tahun 2025 ini. Kira-kira begitu, Pak. Jadi nggak usah pusing lagi ngitung nilai-nilai yang lain-lain. Oke, thank you Pak Lawar Kiara, semoga terbantu. Ibu Irawati TJ, anak saya belum pernah buat NPWP, tetapi 2024 dia kerja, ada bukti potong. Apakah NIK-nya otomatis jadi NPWP? Tidak, tidak ya. Orang yang punya NIK itu tidak akan otomatis jadi NPWP. Sejak Juli 2024 dia kerja di luar negeri. Apakah perlu SPLN? Tidak usah, karena dia belum punya NPWP ya. Kalau dia belum punya NPWP, maka dia tidak perlu mengajukan SPLN. Nggak perlu. Oke. Thank you Bu Ira, semoga terbantu. Bapak Bun Scrambler, harta istri selain diinput di kolom L2B, apakah harus diinput di L1A? L1A perlu ya, perlu. Jadi L1A itu adalah harta si suami dan juga harta istri masuk di situ. L2B kan itu untuk lapor penghasilan, sedangkan L1A untuk lapor harta. Ini dua kolom yang memang wajib diisi dua-duanya. Thank you Pak Bun Scramble, semoga terbantu. Bapak Lawar Kiara, 24 plus total premi 2025, walaupun nunggak, lalu nilai nunggaknya lapor hutang kah? Oke, jadi nggak usah hutang Pak ya, nggak usah hutang. Bapak tinggal laporkan total premi yang betul-betul dibayar di 2025. Kalau 2025 tidak bayar premi, maka nggak usah. Bapak akan tulis nilainya sama dengan yang di 2024 kemarin. Oke? Thank you Pak Lawar Kiara, semoga terbantu. Bapak Ibu Josephine, solusi untuk emas fiktif gimana ya kok? Kalau pembetulan, apakah malah tidak mengundang untuk pemeriksaan? Bisa iya, bisa tidak. Pembetulan lewat DJP online, betul. Pekerjaan sebagai karyawan dapat dipotong. Oke. Jadi emas fiktif itu memang menjadi dilema ya. Cuman saya berpikir lebih baik kita lapor yang jujur. Lapor yang jujur, lapor yang benar gitu. Kalau memang nggak ada, kita buang aja gitu. Kalau kita buang kemudian diperiksa ya nggak apa-apa juga. Kan diperiksa bukan berarti kiamat ya. Diperiksa bukan berarti kita akan mesti bayar pajak, nggak juga gitu. Ketika pemeriksaan ya kita jelaskan bahwa itu barang fiktif gitu. Jadi nggak ada. Maka saya cabut gitu. Oke, thank you Bu Josephine, semoga terbantu.
Bapak Hartono Yu, malam malam Pak Hartono. NPWP sudah NE. Saya AJB 2013, 17, dan 2024. Apakah perlu lapor SPT tahunan usaha sudah tutup? Apa kena denda? Nggak perlu Pak ya. Kalau sudah NE udah nggak usah ngapa-ngapain udah. Kalau udah NE udah lupakan mengenai pajak ya, move on aja, nggak usah ngurusin pajak lagi. Kan sudah NE gitu. Oke. Thank you Pak Hartono, semoga terbantu. Bapak Sendanil 037. Apakah posting SPT boleh diklik beberapa kali? Saya rasa boleh, nggak ada masalah. Atau hanya di awal saat bikin konsep aja? Nggak apa-apa, Pak. Beberapa kali juga nggak apa-apa. Thank you, Pak Sendanil. Semoga terbantu. Ibu Irawati TJ. Di Cortex itu nick-nya valid. Apakah sudah jadi MPWP? Saya rasa enggak sih. Saya rasa enggak ya. Ibu merasa nggak pernah mengajukan pendaftaran MPWP di Cortex gitu loh? Kalau belum ya enggak. Kayaknya enggak sih. Kalau memang Ibu merasa belum pernah lapor, belum pernah aktivasi NIK menjadi MPWP, maka dia belum jadi MPWP. Oke. Thank you Bu Irawati, semoga terbantu. Bapak Jonathan Josis, malam malam Pak Jonathan. Rekening istri baru dilaporkan di SPT 2025. Jumlahnya cukup besar nih. Apakah bisa dimasukin bertahap? Oh, tadi sudah ya, Pak Jonathan ya. Thank you Pak Jonathan, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, di SPT ada harta yang kita tulis uang tunai, 3,5 miliar. Dan sudah TA dari 2017. Apakah petugas pajak dengan adanya Cortex bisa cari-cari alasan untuk SP2DK kita? Saya rasa bisa-bisa aja dan tidak ada masalah ya. Jadi kita nggak usah khawatir dan nggak usah takut dengan AR untuk SP2DK. Yang penting kita bisa menjelaskan. Itu nih. Yang penting kita itu bisa kasih penjelasan gitu loh. Kalau emang uang 3,5 miliar itu sudah sesuai dengan perhitungan kewajaran, ya nggak ada masalah. Tuh, nggak apa-apa tuh. Nah, thank you Bu Yunarti, semoga terbantu. Ibu Josephine, ada uang cash di GoTrade atau Mirai dimasukin sebagai apa ya? Kodenya apa ya? Oh, kalau menurut saya sih Bu ya, Ibu gabungkan di kelompok 3. Kelompok 3 yang namanya investasi lainnya gitu. Supaya dia masih tergabung dengan kelompoknya GoTrade itu loh. Masih tergabung dengan kelompoknya Mirai Asset itu. Jadi masih kelompok 3, tinggal taruh ke investasi lainnya aja gitu. Itu kan mungkin maksudnya RDN ya. Oke. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak FNC News, malam malam Pak FNC News, mau tanya, kalau pada saat buat konsep SPTOP, namun ada bukti potong dari asuransi dan nama PT produk MLM di bagian L1E. Namun setelah dicek di dokumen saya dan bukti potong tidak ada bukti potong ya kok. Semestinya ada Pak, semestinya ada. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga lah. Gitu. Semestinya ada ya, cuman kadang-kadang sistemnya masih nggak nyambung tuh konteksnya ya. Yang penting Bapak merasa itu betul nggak? Kalau Bapak merasa itu betul, ada bukti potongnya, ya sudah nggak apa-apa. Diakuin aja, kemudian diakui juga penghasilannya. Kalau ada LB, tinggal dibuang LB dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kira-kira gitu, Pak. Mengenai formulir bukti potongnya, kalau kita mau cari, ya kadang ketemu, kadang nggak ketemu. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Reitami Imuts, kalau sudah lapor NPWP istri karena belum tergabung. Namun, saat lapor NPWP suami muncul kembali bukti potong istri tetapi nggak bisa dihapus. Solusi gimana, Ko? Sudah lapor NPWP istri karena belum tergabung. Oh, oke. Coba diotak-atik, Bu ya. Coba diotak-atik di ini. Diotak-atik di bagian profil. Jadi portal saya, kemudian profil, kemudian informasi umum, kemudian diedit. Di situ coba edit DUK-nya. DUK-nya si istri dibikin, kalau nggak salah dibikin sebagai kepala keluarga sendiri gitu deh. Coba ya, bikin kepala keluarga sendiri, kemudian diklik simpan. Coba dilihat, bisa nggak dihapus si istri punya bukti potong. Coba dites Bu ya. Memang agak kacau balau nih mengenai DUK nih. Thank you Bu Retami, semoga terbantu. Bapak Moonlight di Tindedak, tolong tanya, kalau mau SPT pajak, punya harta beli obligasi senilai 710 juta di September 2024. Jualnya di April 2025 dan beli obligasi senilai 900 juta di Oktober 2025. Semua belum pernah dilaporkan. Oke. Kalau belum pernah lapor ya Bapak mesti laporkan ya.
Jadi, sekarang kan SPT 2025 nih. Sekarang SPT 2025, Bapak mesti laporkan kondisi tanggal 31 Desember 2025. Nah, barang itu bentuknya apa nih? Berarti kan masih di obligasi kah? Kalau masih di obligasi berarti lapor obligasi, senilai 900 juta kan? Nah, pelaporan harta harus cocok dengan penghasilan. Kalau penghasilannya nggak nyampe segitu, maka Bapak punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah lapor mundur, betulin ke belakang pelan-pelan, atau langsung diakui di 2025 sebagai penghasilan 2025. Tinggal dua ini tinggal dipilih. Oke, thank you Pak Moonlight, semoga terbantu. Bapak Yanto 9366, malam Pak, saya pengusaha UMKM. Di samping itu punya usaha kos-kosan 20 kamar. Bagaimana cara bayar pajak kosnya? Sepemahaman saya Pak ya, kos-kosan juga sama, digabung dengan UMKM. Jadi tinggal 0,5% setelah melewati 500 juta. Sepemahaman saya gitu. Oke, sama dengan UMKM digabung. Thank you Pak Yanto, semoga terbantu. Bapak Ayatullah Hal, Pak, kapan bahas SPT Badan? Kita ada webinar tanggal 4 April, Pak. Tanggal 4 April webinar 2 minggu lagi ya. Nah, silakan bergabung teman-teman kalau mau, ada di profil kita ya, ada di profil Instagram. Oke, thank you Pak Ayatullah. Bapak Lauer Kiara, tabungan dan depositonya hasil istri selama pegawai udah di SPT semua. Tetapi ada beli sejak 2017 perhiasan-perhiasan yang belum pernah dilaporkan. Haruskah terlebih dulu pembetulan yang SPT 2021? Oke, jadi kalau perhiasan sih menurut saya nggak usah dilapor lah. Kalau emang belum dilapor ya, simpan di rumah aja udah. Toh kita juga nggak berniat jual toh. Kalau kita punya perhiasan kan memang tidak niat dijual kan. Memang kita mau niatnya buat disimpan selama-lamanya toh, gitu. Kecuali memang niat mau dijual, ya udah mesti dilaporkan. Nah, mengenai dilaporkan apakah perlu pembetulan? Ya jawabannya mungkin iya, perlu pembetulan kalau emang mau dilaporkan yang benar, gitu sih. Namun menurut saya sih kalau memang emas, barang-barang yang ada di rumah kita, itu kalau belum terlapor biarin aja lah, toh tidak ketahuan pajak ya. Gitu. Gitu. Thank you Pak Lawar Kiara, semoga terbantu. Ibu Josephine, beli reksadana lewat Bibit dengan memilih Sukor Invest Money Market. Yang dicantumkan di nomor identitas itu adalah MPP Bibit atau Sukor Invest. Nah, supaya Ibu gampang ya, supaya Ibu gampang Bibit aja Bu, gitu. Supaya Ibu nggak pusing, mau cari tahu lagi MPP masing-masing ininya, masing-masing reksadananya, udah nggak usah pusing, langsung Bibit aja udah. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Agnesia Rena, malam Bu Agnesia. Saya baru coba isi SPT, tetapi kenapa nggak bisa di-save ya? Padahal kolom yang wajib diisi sudah diisi. Misalnya deposito, nomor rekening, nama bank, lokasi, udah lengkap tapi tidak bisa di-save. Oke. Apa Bu, warning error-nya apa? Ketika Ibu klik simpan, apa warning-nya? Apakah warning-nya merah-merah 404 atau gimana? Gitu. Saya rasa itu cuma error di server aja sih. Coba diulang lagi Bu, nanti akan bisa kok. Ya memang gitu, suka rada-rada tuh Cortex. Thank you Bu Agnesia, semoga terbantu. Ibu Chanmei 75, malam Bu Chanmei. Mau tanya, status suami awalnya awal tahun K2, tetapi anak ke-1 di pertengahan tahun bekerja dapat bukti potong A1. Anak kedua akhir tahun lulus dan kerja dapat dipotong A1 juga. Bagaimana pelaporan SPT suami dan anak dan bagaimana DUK suami? Oke, jadi PTKP Bu ya selalu ikutin awal tahun. Jadi kalau awal tahun masih K2 ya udah untuk tahun tersebut seluruhnya pakai K2. Nah, mengenai anak ya terserah dia. Dia mau lapor sendiri ya boleh-boleh aja. Dia mau lapor MPP ya boleh-boleh aja. Tetapi status K2-nya si ayah tetap K2. Karena K2 itu nggak boleh berubah-ubah di tengah tahun, gitu loh. Nggak bisa kita tiba-tiba menjadi K1 atau K0 hanya gara-gara di tengah-tengah tahun si anak bekerja gitu. Nggak apa-apa, K2 aja, ntar tahun depan 2026 barulah jadi K0 gitu. Kan karena si anak sudah mandiri ya. Nah, thank you Bu Chan Mei, semoga terbantu. Ibu Lawar Kiara, barulah menjual perhiasan-perhiasannya, misal bulan depan atau tidak perlu pembetulan. Oke, kalau emang mau jual perhiasan, maka perhiasan itu perlu dilapor, Bu. Perlu dilapor dan memang perlu pembetulan. Kalau emang mau lapor banyak barangnya ya. Karena harta emas tersebut udah beli dari 5 tahun. Iya, iya, iya. Memang perlu pembetulan ya. Kalau emang emasnya banyak dan memang itu mau dijual nantinya.
supaya nanti bisa kelihatan berapa profitnya. Oke, thank you Bu Lawer Kiara, semoga terbantu. Bapak Himewis, kode harta salah input dari 2023. Seharusnya harta bergerak lainnya, tetapi saya input harta tidak bergerak. Sudah SPT pembetulan via DJP online 2023 dan 2024. Untuk SPT 2025 ternyata belum update, apakah dihapus aja? Dihapus saja Bu, dihapus semuanya, kemudian di-input ulang ya. Jadi apa yang sudah ada di dalam Cortex yang ngambil dari tahun sebelumnya, yang ternyata salah, Bapak hapus saja semua. Hapus semuanya, dibersihkan, kemudian di-input ulang satu persatu yang benar. Gitu, oke. Thank you Pak Himewis, semoga terbantu. Ibu Mary Mero 99, saya kan baru pakai Cortex nih tahun ini. Tahun kemarin masih DJP online. Kok data tahun-tahun sebelumnya di Cortex nggak ada semua ya? Itu normalkah? Apakah mesti isi ulang lagi semua tahun pajaknya? Biasanya Bu ya, biasanya itu muncul, biasanya. Tetapi Ibu nggak usah khawatir. Kalau emang nggak muncul, nggak usah pusing. Ibu input ulang yang benar, gitu. Nggak usah pusing. Kita kita nggak bisa mengira-ngira kan apa yang terjadi gitu kan. Ya udah nggak usah pusing. Kita input aja yang benar di 2025 ini, gitu. Kalau dia muncul ya bagus, kita tinggal edit. Kalau dia tidak muncul, nggak usah pusing. Kita input ulang yang benar, gitu. Oke. Thank you Bu Mary Mero, semoga terbantu. Bapak Noah Golfood, apakah NPWP bisa diaktifkan lagi jika sudah SPLN? Jawabannya, oh bisa banget, bisa ya. Jika iya, biasanya dengan alasan apa kok? Dengan alasan kan saya sudah pulang ke Indonesia gitu. Jadi kalau orang sudah SPLN, kemudian mau mengubah kembali menjadi SPDN, itu boleh banget gitu ya. Tinggal alasannya ya saya sudah pulang ke Indonesia, saya mau jadi SPDN lagi gitu. Thank you Pak Noah Golfood, semoga terbantu. Ibu Josephine, kalau pembetulan emas fiktif, ini harus lapor 2025 dulu ya kok. Lalu pembetulan ke belakang, oh bebas aja Bu, bebas aja. Ini mau bikin 2025 dulu, baru pembetulan boleh. Mau pembetulan dulu, baru 2025 juga boleh. Jadi nggak ada masalah. Dia tidak saling mengikat gitu ya. Jadi bebas saja. Yang mana yang lebih enak aja. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Ari Lukman. Apakah aman untuk membuat NPPN 2025 dan lapor SPT 2025 dengan status KLU pegawai swasta? Sedangkan saya 2025 ini sudah bukan pegawai swasta, saya sudah full pekerja bebas. Saya rasa aman-aman aja Pak, aman-aman aja. Bapak boleh menambah di KLU, tinggal menambah saja pekerja bebasnya, ya, tinggal ditambahkan di KLU. Namun tidak pengaruh, mau ditambah ya bagus, kalau nggak ditambah, Bapak tetap boleh menggunakan pekerja bebas. Ya. Thank you Pak Ari, semoga terbantu. Bapak Yohan Chiu, malam kok. Jika pertahankan bukti potong supaya tidak LB dan menambahkan penghasilan lain. Bagaimana jika WP statusnya PKP sehingga penghasilan lainnya objek PPN juga nanti ya? Setuju Pak, setuju ya. Jadi kalau dia PKP maka cara itu nggak bisa dipakai. Kalau dia PKP maka biarkan LB itu minta minta restitusi, gitu Pak. Karena kalau PKP nggak bisa main-main. PKP itu nggak bisa mengatur penghasilan, gitu ya. Jadi ya udah, biarkan biarkan LB, kemudian minta dikembalikan restitusi. Restitusi itu nggak akan diperiksa kok ya. Kecil kemungkinan kita akan diperiksa gara-gara restitusi, apalagi nilainya kecil, gitu ya. Kalau nilai kecil mah, kecil kemungkinan akan diperiksa. Oke. Thank you Pak Yohan, semoga terbantu. Bapak Skol Studio, emas warisan yang tidak ada di SPT orang tua. Jika mau dilaporkan di Cortex, nilai perolehannya berapa dan dimasukkan ke lampiran berapa? Oke, ini warisan ya. Jadi warisan yang pertama adalah mesti bikin surat warisan dulu, atau mungkin akte warisan, atau semacam surat kesepakatan waris. Intinya harus ada bukti tertulis bahwa ini warisan. Oke. Yang kedua, dia lapor nilai perolehan berapa? Ya tinggal lapor nilai perolehannya ketika ayah meninggal. Ya ketika si almarhum meninggal tahun berapa, ya udah Bapak akuin tahun tersebut. Oke. Masuk ke lampiran berapa? Ada dua lampiran ya. Yang pertama lampiran harta, masukin sebagai harta emas. Kemudian lampiran kedua adalah lampiran penghasilan. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namanya warisan. Gitu ya. Saya kira gitu sih Pak. Oke, thank you Pak Skol Studio, semoga terbantu.
Bapak Chan Mei 75, malam gue mau tanya, CV 2018 sampai 2021 pakai PPh final. Tahun 2022 sampai 2024 pakai normal nih, pasal 31E. Apakah 2025 bisa menggunakan PPh final? Jika iya, bagaimana caranya? Nggak bisa, Bu, nggak bisa ya. Yang namanya CV itu 4 tahun selesai, nggak ada perpanjangan. Oke? Perpanjangan hanya untuk orang pribadi. Ya, jadi CV itu 2018 dia mulai, 2021 dia selesai, ya udah selesai, lupakan PPh final. Dia hanya bisa pakai PPh umum pasal 31E. Thank you, Bu Chan Mei, semoga terbantu. Bapak FNC News, cara lapornya sebaiknya gimana ya, Ko? Kalau bukti potong dari asuransi tidak tahu transaksi apa dan terima komisi dari penjualan produksi, apakah perlu dilapor? Lapor aja, Bu, nggak usah pusing ya. Dan apakah bisa pakai NPPN untuk perhitungannya? Bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Tapi coba lihat dulu, apakah dia menjadi kurang bayar atau lebih bayar. Kalau dia lebih bayar kan nggak perlu NPPN ya. Kalau dia sudah LB, maka tidak usah NPPN, langsung dipaksakan jadi KB aja melalui penghasilan lainnya. Tetapi kalau dia muncul kurang bayar yang agak gede, nah barulah menggunakan NPPN. Gitu sih, Pak. Mengenai bukti potong, udahlah akui aja lah. Toh kita sulit juga memperdebatkan ya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Lawar Kiara, tanya lagi kok, kalau ada nunggak PBB 4 tahun, belum bayar nih sampai SPT sekarang nih 25. Apakah nilai terhutang PBB tersebut harus dilaporkan hutang? Nggak usah lah. Atau ini lain urusan dari SPT? Iya, lain urusan, nggak usah, Bu. Thank you kok Awan yang bantu kita-kita. Iya, Pak, nggak usah lah. Kalau PBB mah nggak ada urusan sama kantor pusat DJP ya. Nggak usah, nggak usah. Bukan bukan hutang itu. Thank you Pak Lawar Kiara, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, kok apakah kita kalau pembetulan mundur ke belakang bisa mulai tahun 2019? Jawabannya boleh. Mau 2019 boleh, 2018 boleh, 2000, kapanpun boleh kok, bebas saja. Karena kita kena denda pajak KMS di tahun 2025, tapi PBG-nya tahun 2023 dan kita belum potong harta untuk kegiatan KMS-nya. Padahal rumahnya terpotong, Bu Yunarti, padahal rumahnya sudah jadi sebelum ada PBG-nya. Oke, jadi gini Bu, apakah Ibu sudah laporkan rumah tersebut ditambah dengan renovasinya? Kalau sudah, nggak usah pusing lagi, udah nggak usah dikurangin KMS. Tetapi kalau Ibu belum lapor tambahan nilai rumah tersebut, maka boleh pembetulan ya. Silakan pembetulan dan masukin nilai rumah ditambah dengan nilai renovasinya itu. Oke, thank you Bu Yunarti. Ibu Retami Imuts, kenapa kok wajib NPPN bagi UMKM juga? Karena memang gitu aturannya ya. Jadi NPPN adalah surat yang menyatakan bahwa saya pencatatan, saya bukan pembukuan. Oke, UMKM 0,5% adalah metode bayar pajak. Ini nggak nyambung, dua-dua ini nggak nyambung, gitu loh. UMKM 0,5% jalan terus, sedangkan NPPN tetap wajib dicetak, karena NPPN untuk menyatakan saya ini pencatatan, bukan pembukuan, gitu loh. Apakah seorang UMKM 0,5% itu menggunakan pencatatan atau pembukuan? Kan nggak jelas, ya kan? Seorang UMKM 0,5% juga harus menyatakan bahwa dia adalah pencatatan melalui cetak NPPN itu. Oke? Thank you Bu Retami Imut, semoga terbantu. Bapak Ferianto, mau tanya kok, kolom L1D terkait penghasilan dalam pekerjaan, itu apakah hanya untuk bukti potong A1 saja? Yes, betul ya. L1D hanya untuk A1. Untuk bukti potong penghasilan lain, seperti yang lain-lain itu, bolehkah diinput di sana juga? Saya rasa tidak ya. Jadi L1D itu hanya untuk penghasilan dari pekerjaan. Penghasilan yang lain itu dilapor di L3A-4.B, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau saya sih begitu. Oke. Thank you Pak Ferry, semoga terbantu. Bapak Jovis B, statusnya MT, deposito istri sebagian atas nama suami, tetapi tidak ada masuk perpindahan harta, hanya pakai nama aja. Apakah kasus ini dinamakan hibah? Jawabannya bukan ya. Suami istri saling memberi itu bukan hibah, ataupun titip nama juga bukan hibah. Suami istri saling mengasihi itu boleh-boleh saja ya, itu tidak kena pajak dan itu bukan hibah. Apakah tahun depan bisa dikembalikan ke istrinya lagi? Boleh, boleh aja ya. Yang namanya suami istri, walaupun dia MT, walaupun dia PH, tetap saja di mata pajak ini adalah satu kesatuan. Jadi saling memberi ya nggak ada masalah. Tidak kena pajak
Dan itu bukan hibah ya, itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke. Thank you Bu Jofisbi, semoga terbantu. Bapak FNC News, misalnya bukti potong dari asuransi dan komisi kena potong PPh 21 2,5%. Penghasilan brutonya 1 juta. PPh 25 apakah bisa pakai NPPN? Jadinya lapornya jadi 500.000 untuk penghasilannya kok. Jawabannya bisa, bisa ya. Agen asuransi boleh pakai NPPN, boleh menggunakan mekanisme pekerja bebas. Namun angkanya terlalu kecil. Kalau angkanya kecil begini, nggak ada guna, mau dibikin 50% nggak membantu, karena kan dia sudah di bawah PTKP. Penghasilan dia secara natural sudah di bawah PTKP, sehingga toh tidak kena pajak anyway, gitu loh. Kalau emang nggak kena pajak anyway, langsung aja hajar 1 juta masukin, gitu. Thank you Bu FNC News, semoga terbantu. Bapak Iswanto 87. Ini 0,5% diperpanjang apa enggak ya kok? Jawabannya iya, diperpanjang sampai Desember 2029 yang sudah pasti ya. Kita masih menunggu revisi PP 55 mungkin akan dipermanenkan selamanya. Gitu. Tapi yang pasti sekarang masih jalan ya. Thank you Pak Iswanto, semoga terbantu. Bapak Made Bagus, malam kok mau tanya, kalau pekerja bebas, lapor dan bayar tiap bulan, apa tiap tahun saja ya? Terima kasih. Kalau dia masih kecil-kecilan Pak ya, per tahun aja. Kalau masih kecil-kecilan, masih masih nggak besar gitu ya, per tahun saja. Tetapi kalau sudah besar, bayar pajak sudah ratusan juta, alangkah baiknya dia pecah per bulan, supaya lebih ringan, nggak tiba-tiba gede di akhir tahun gitu loh. Gitu Pak, itu konsepnya ya. Kalau emang bisa, kalau emang angkanya besar ya dipecah per bulan kan lebih ringan gitu Pak. Oke. Thank you Pak Made Bagus, semoga terbantu. Bapak Nise 99, apakah tahun perolehan untuk rekening tabungan dan deposito itu harus diinput sesuai tahun pembukaannya? Tidak harus Pak, tidak harus. Kalau punya saya tembak semua ke 2025 gitu ya. Kelompok 1, kelompok setara kas, itu semua saya tembak 2025. Jadi nggak terlalu pusing itu sih. Thank you Bu Nise, semoga terbantu. Ibu Irawati TJ, saya UMKM, terima 5 bukti potong BP21 dari lawan transaksi dan muncul di L1D. Cuma satu? Oke. Di L1E muncul semua 5. Apakah sudah benar masuk di L1D atau boleh pindah ke L3A4 bagian A atau B? Jadi yang L1D itu kan untuk bukti potong yang A1. Ternyata kan Ibu tidak ada A1. Ya udah Ibu cabut ya, Ibu hapus saja di L1D, Ibu pindahin semua ke L3A4 yang bagian B ya. Bagian B yang namanya L3A penghasilan neto dalam negeri lainnya ya. L3A4 yang bagian B penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ke situ semua aja, Bu. Karena kan itu semua bukan A1 ya. Thank you Bu Iras, semoga terbantu. Bapak Cadar 785. Kok obligasi Indon itu beli tahun tahun 2024. Di SPT 2024 sudah lapor di harta dan sudah dikurs jadi rupiah. Untuk SPT 2025 saya tulis tahun perolehannya 2024 dan harga perolehan sama dengan 2024. Apakah benar? Betul Pak, betul. Samain aja dengan harga perolehan 2024. Nah, nilai saat ini itu seharusnya menggunakan nilai per Desember 2025 kemarin. Nah, biasanya kan Indon itu kan nggak jauh beda kan kenaikannya kan, naik atau turun nggak jauh beda, ya udah samain aja dengan nilai yang perolehan gitu ya, biar nggak pusing. Oke, thank you Pak Cadar 785, semoga terbantu. Bapak FNC News, tapi kok untuk bukti potong yang saya ceritakan tadi, tidak ada bukti potongnya di konteks, tetapi di SPT konsep ada datanya. Oke, jadi gini, apakah Bapak merasa memang ada penghasilan dari PT itu? Kalau emang ada, udah kita nggak usah pusing, nggak usah mencari-cari bukti potongnya. Toh mau cari nggak ketemu, ya kan? Nah, tetapi kalau Bapak merasa, "Enggak ah, gue nggak pernah terima bukti potong dari PT ini." Nah, Bapak boleh telepon ke customer service-nya PT itu, atau mungkin cari tahu nomor teleponnya, tanyain, "Kenapa nih bukti potong saya kok terbit nama saya? Saya nggak merasa ada terima penghasilan. Tolong dong dihapus atau direvisi." Gitu. Minta pihak sana dipotong, direvisi supaya kita bisa hilang, gitu ya. Namun kalau kita merasa memang sudah betul kok, memang gue pernah terima ada penghasilan, ya udah kita akuin aja. Walaupun kita susah mencari, kertas putih potongnya, gitu ya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Lawar Kiara, eee,
Betul, Cortex sejak pagi error, login kode otorisasi aja nggak dikenal. Mampus mampus ya, gimana nih Cortex? Thank you Pak Laur Kiara. I Ibu Lili Elvatara. Malam kok, malam Bu Lili. Kita ada usaha dagang dan pendapatan bunga. Akibatnya kita ada bukti potong besar, akhirnya LB. Apakah bisa supaya kreditnya bisa dikreditkan, usaha dagangnya dibagi antara 0,5% dan UMKM? Jawabannya tidak bisa begitu ya. Jadi kita nggak usah menciptakan skenario aneh-aneh, teman-teman, nggak usah. Kalau memang ibu pedagang, maka semuanya pedagang, semuanya 0,5%, beres, oke? Nah, bagaimana dengan penghasilan yang ada bukti potongnya? Ya udah, bukti potong ini tetap diakui, kemudian ibu akuin yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya, ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya, akui di situ Bu, gitu ya. Jadi jangan dipecah-pecah, sebagian UMKM, sebagian norma, nggak usah, biar nggak usah pusing, ya. Thank you Bu Lili, semoga terbantu. Bapak Suhidro 8. Di dalam Cortex, portal saya, profil saya, data unit keluarga, sudah ada saya, istri, dan 2 anak. Tetapi di SPT L1C, hanya tinggal ada nama istri saja, tidak ada anak lagi dan tidak ada tempat, oke. Nggak ada masalah Pak Suhidro ya. Jadi Bapak cuekin aja, itu memang error di Cortex. Itu memang Cortex yang error. Bapak tinggal ubah di halaman induk PTKP ya. Di halaman induk di PTKP Bapak input yang Bapak mau. Jadi Bapak kan K2 gitu ya. Ya udah K2 udah itu aja. Mengenai data anak tidak muncul nggak apa-apalah. Nanti kan bisa kita jelaskan gitu loh. Ketika dipanggil kita jelaskan memang error Cortex-nya gitu loh. Cortex yang error di data saya sudah ada kok, tetapi nggak muncul di bagian anggota keluarga gitu. Udah nggak apa-apa, Pak. Yang penting PTKP-nya Bapak betulkan di bagian induk, di halaman induk. Thank you Pak Suhidro, semoga terbantu. Ibu Lili Alfatara, apakah itu boleh atau wajar? Yang tadi Bu ya, yang tadi ya, nggak usah Bu. Nggak usah dipecah-pecah begitu, nggak perlu. Kalau emang dagang, dagang semua aja. Thank you Bu Lili, semoga terbantu. Bapak Moonlight in the Dark. Ko, apakah nantinya pajak menggiring kita melakukan pembukuan di tahun-tahun mendatang? Saya rasa enggak ya, saya rasa masih jauh pembukuannya. Orang pribadi suruh pembukuan mah mabok, enggak ya. Saya rasa masih jauh kalau ke arah pembukuan. Thank you Pak Moonlight, semoga terbantu. Ibu Yunarti Santoso, orang pribadi pencatatan, apakah petugas pajak bisa minta bukti-bukti nota-nota pembelian dan penjualannya? Enggak ya, enggak. Jadi, pencatatan ya mencatat aja, mencatat gitu loh. Saya belinya sekian, jual sekian, dicatat aja, catat gitu. Tapi tidak perlu membuktikan, berupa nota-nota dan sebagainya, nggak perlu, gitu ya. Thank you Bu Yunarti, semoga terbantu. Ibu Lisa Monas 1183. Malam kok, salam sehat, bahagia selalu, amin. Makasih Bu Lisa Monas. Maaf lagi batuk nih teman-teman. Bapak Laur Kiara, asuransi kesehatan baru mulai akhir Desember 2025. Apakah tetap harus lapor? Jawabannya lapor Bu ya, lapor senilai premi. Jadi Ibu laporkan senilai premi yang dibayarkan aja ke perusahaan asuransinya. Jadi contoh 1 bulan bayar 1 juta gitu ya, ya udah baru mulai Desember baru bayar 1 kali kan 1 juta, ya udah 1 juta aja gitu. Entar tahun depan di 1 juta ini ditambah dengan nilai premi yang dibayar di 2026 gitu. Begitu seterusnya, premi yang kita laporkan ya. Thank you Bu Laur Kiara, semoga terbantu. Bapak Budi Darlung, harta rumah 2015, sertifikat namanya suami, KPR-nya istri. Waduh, sejak SPT 2015, lapor di SPT-nya istri. Di Cortex, apakah bisa pindah ke SPT suami? Jawabannya boleh. Meskipun suami istri lapornya MT atau dibiarkan saja di SPT istri. Bebas Pak, bebas ya. Yang namanya suami istri, walaupun dia MT atau PH, tetap digabung menurut pajak ya. Di mata pajak, suami istri adalah satu kesatuan, walaupun dia PH maupun MT. Jadi silakan aja, tinggal diputuskan apakah mau tetap di istri, boleh. Mau dipindah ke suami, boleh, nggak ada masalah. Thank you Pak Budi, semoga terbantu. Bapak Stefan, Ko Acai, Sit Paumang, Sit Paulu, thank you Pak Stefan.
Bapak FNC News, malam ko. Mau tanya, kalau terima faktur pajak sewa maupun jasa, kalau tidak ada potong PPh, saat pembayaran kita gross up semua aja kan ko DPP-nya? Betul, betul. Kalau emang nggak dipotong ya kita gross up gitu. Boleh. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. PPh maksudnya ya? Iya, PPh-nya ya. Thank you Bu FNC News. Oke, teman-teman sudah jam 9 ya, kita tampung dulu ya. Yang belum terjawab kita tampung dan akan kita jawab di video YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Oke. Ada Bapak Noah Golfood, ada Bapak Happy Sur, ada Ibu Josephine, ada Ibu Heni Gun, ada Bapak Tesia, Ibu Sudarmanto Bapak ya. Ada Bapak Suhidro 8, Bapak Stefan 7, Bapak Edwin Murtejo, Ibu Yeyen 63, Ibu Irawati TJ, Ibu Ernawati, Bapak FNC News, Bapak FNC News, Bapak Edwin Murtejo, Bapak FNC News, Bapak Budi Darlung, ada Bapak Ibu Clara Priscilla 81, Ibu Heni Gun, Ibu Christina Wen, Ibu Chifsen Lin, Ibu Dewi Huang, Bapak Jovis B, Bapak Stefan 7, Bapak Han Yong 754, Bapak Lawar Kiara, Bapak FNC News, Ibu Irawati TJ, Ibu Retami Imuts, Bapak Moonlight in the Dark, Ibu Yunarti Santoso, Ibu Josephine, Bapak Suhidro 8, Bapak Chifsen Lin, Ibu Rience 88, Ibu Elvina Siki, Bapak Hendra 6217, Bapak Han Yong 754, Bapak Sipako 70, Ibu Lince Febriani, Bapak Hanyong 754, Ibu Chanmei 75, Bapak PT Joni, Ibu Variet Rinaldi, Bapak Hendra 6217, Bapak Satu Menu, Ibu Mary Mero 99, Ibu Yeni Tiriana, Bapak Caca 785, Ibu Felicia Las, Bapak Reuben Armena, Bapak Budi Darlung, Ibu Lina Watilin, Bapak Suhidro, oke, Bapak Ruben, Bapak Ari Lukman, Bapak Dimrix, Bapak Sudarmanto, Ibu Ana CH, Bapak PT Joni, Bapak FNC News, Bapak FNC News, Ibu Oi Melan Wijaya, Bapak Charles City Shots, Bapak Wendy Taurus, Bapak Stefan 7, Bapak Bun Scramble, Ibu Miejin, Ibu Yunarti Santoso, Ibu Nati Natalia, Bapak Dendi Brikcem, Ibu Heni Virginia, Bapak FNC News, Ibu Lince Febriani, Bapak Stefan, Bapak Budi Darlung, Ibu Heni Gun, Bapak NG 2501, Bapak STV NPW, Bapak Bape, Ibu Vira 998, Bapak FNC News, Bapak Stefan 7, Bapak Suhidro 8, Ibu Aman Santosa 123, Bapak FNC News, Ibu Lina Watilim, Ibu Eli Wit 88, oke. Bapak Stefan 7, Bapak Moonlight in the Dark, Ibu Melina Lisa Now, Bapak Budi Darlung, Bapak Bun Scramble, Bapak Surwijoyo, Bapak Swancing, Bapak Bape 88, Bapak Bape 88, Bapak Suhidro 8, Bapak A Kenzi, oke, Ibu Kris 86, Bapak Stefan 7, Bapak Activity 9451, Bapak FNC News, Ibu Agnesia Rena, Bapak KH Budi, Bapak Chanmei 75, Bapak Johan Chiu, Bapak Anda 280, Bapak FNC News, Bapak Moonlight in the Dark, Bapak Ibu Angeline, Ibu Betty Amandora, Bapak Tian Lau, Bapak Stefan 7, Bapak FNC News, kemudian Ibu Clara Priscilla, Bapak Ibu Angeline C, Bapak Anezon, Bapak Marta Corlina, Ibu Retami Imuts, Bapak Purnawan Iswan, Ibu Melina Mandasari, Ibu Dian Venika, Bapak Yuyun YP, Bapak Marta Corlina, Ibu Angelin, Bapak Sriani, Ibu Sriani, Bapak HRL 999, Bapak Solihinau,
Bapak Andi Kristanto, Bapak Klinik GRM, Bapak Scroll Studio, Ibu Mejin, Bapak Solihinau, Ibu Sitia Budiman, Bapak Ana Uti Muslimah, Ibu, Bapak Brun Scramble, Ibu Lina Matilim, Bapak George, Ibu Himewis, Ibu Mejin, Bapak Cahya Purnama 441. Oke, thank you. Ibu Mary Mero, Bapak Ari Lukman, Ibu Chanmei, Bapak Mika Bale, Ibu. Oke, Bapak Dream Bridge, Ibu Irawati TJ. Oke, teman-teman, thank you semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Thank you semuanya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Dan mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Makasih semuanya. Mari, thank you.